Dua lansia Indonesia ditemani rekan-rekan sesama lansia datang ke KPK. Namanya Mbah Amin dan Mbah Rizal Ramli. Katanya mereka mau membuat pengaduan, namun batal. Lah kok di depan wartawan mereka bilang gak ada orang KPK yang berani nemui mereka. Ini dia info terkini Widya. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Mbah Rizal bilangnya disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Tapi aslinya takut bertemu mereka. Masa orang KPK yang bekerja dengan landasan aturan takut sama Simba-Simba sih? Yang bener loh Pak Rizal, jangan buat fitnah sembarangan. Lah berdasarkan keterangan Pak Ali Fikri saja, mereka batal mengadu loh. Kasihan sih kita melihatnya, mereka seusia bapak saya, yang mestinya ada di rumah, ngomong cucu, perbanyak ibadah, nambah pahala, bukan nambahin dosa. Lah, banyak media memberitakan mereka batal mengadu. Lah kok penjelasan Pak Rizal malah beda? Kita percaya yang mana? Ya, percaya media lah. Soalnya, mereka itu beberapa kali menyampaikan informasi tidak sesuai fakta. Sederhana saja, jika memang dugaan korupsi dilakukan oleh Pak Jokowi maupun anak-anaknya, kenapa banyak aktivis anti korupsi pada diem saja? Mana suara mereka? Ada TII, MAKI, Anti Corruption Watch, ICW, dan masih banyak yang lainnya. Kalau sekelas mereka saja pada diem, gimana rakyat mau ikut-ikut bantu kalian? Mereka ke KPK katanya meminta pengusutan dugaan korupsi Pak Jokowi dan anak-anaknya. Pikiran kok elek wae ke Pak Jokowi. Gimana mau nuduh anak-anak Pak Jokowi korupsi? Lah warga aja tahu bagaimana gaya hidup Mas Gibran dan Mas Kaisang ini. Sederhana saja sih ngukurnya. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, sesering apa Mas Gibran atau Mas Kaisang hidupnya glamor, jalan-jalan ke luar negeri, makan di tempat mewah, liburan di Eropa, atau belanja barang mahal. Gimana mereka mau bermewah-mewah? Mas Gibran itu mobil dinasnya wali kota saja bukan mobil baru loh, tapi mobil bekas pemakaian Bu Wali Kota sebelumnya. Lalu kalau acara pribadi pakai Pajero putih yang bukan keluaran terbaru. Dari sebelum jadi wali kota sampai sekarang sudah 3 tahun, ya sama saja, nggak ganti atau nambah mobil tuh. Memang sih duit bisa disimpan di rekening lain. Lalu kenapa Mbah Amin sama Mbah Rizal nggak nanya ke PPATK sekalian? Sodorkan bukti aja, biar rekening mereka dicek sama PPATK. Sesederhana itu loh. Kedua simbah-simbah ini dan teman-temannya itu hobinya kok suka ngarang-ngarang cerita. Mereka itu menanyakan perkembangan laporan Pak Ubedillah Badrun pada Januari lalu. Yang intinya menengarai ada dugaan korupsi atas penyertaan modal investasi pada usaha anak presiden. Kalau KPK tidak menindaklanjuti aduan itu, berarti kan memang tidak ada petunjuk valid. Lah kok malah KPK dituduh takut sama kekuasaan? Di mana sih menakutkannya Pak Jokowi? Lah menterinya saja, kalau diduga korupsi saja langsung diganti. Beliau tak pernah melarang-larang KPK atau aparat penegak hukum yang lain melanjutkan proses pemeriksaan. Bahkan beberapa menteri pada periode pertama Pak Jokowi sudah dan ada yang sedang menjalani hukuman. Mas Gibran sendiri juga sudah mengomentari, jika menemukan kejanggalan atau ada keanehan dalam kekayaan dirinya, silahkan ditindaklanjuti. Lah, masih kurang seperti apa lagi? Ingat loh, Pak Jokowi itu bukan orang kuat di partai. Beliau cuma kader biasa, mau macam-macam nggak bisa. Beliau itu orang baik, sehingga banyak rakyatnya yang mencintainya. Mbah Rizal juga menuding kalau Pak Jokowi mau membangun kerajaan. Dia membandingkan dengan model Pak Harto. Pak Harto mengangkat anaknya jadi menteri setelah 32 tahun berkuasa. Namun, Pak Jokowi dalam 6 tahun bisa mendudukkan anak dan menantunya sebagai wali kota.
Memangnya wali kota ditunjuk presiden? Kan yang memilih rakyat. Dua simbah ini kayaknya sudah banyak pikunnya. Analogi antara pengangkatan Mbak Tutut sebagai menteri dengan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota perumpamannya jomplang banget. Jelas-jelas menteri itu dipilih presiden, sementara kepala daerah itu dipilih rakyat. Mbah Amin sama Mbah Rizal tahu bedanya dipilih presiden dengan dipilih rakyat toh. Nek dipilih presiden sudah pasti dilantik. Namun kalau dipilih rakyat belum tentu. Kalau yang milih rakyat sedikit atau jumlahnya kalah banyak dengan lawannya, ya nggak dilantik. Jelas berbeda toh. Mosok mau sama saja. Kemudian negara kita itu bentuknya republik. Apa ya bisa dibaca di kerajaan? Mbok kalau mau berimajinasi itu yang masuk akal gitu loh. Makin tambah hari, mestinya kita itu tambah cerdas. Memangnya Pak Jokowi siapa? Bisa merubah bentuk negara seenaknya. Dan bisa dijamin itu tudingan yang sangat ngawur. Kalau Indonesia mau dijadikan kerajaan, orang yang mencintai Pak Jokowi pun akan protes. Sistem kerajaan jelas tidak cocok untuk negara kita. Selain itu, merubah konstitusi ora gampang. Tidak semudah membalik telapak tangan. Lah banyak pihak nuduh Pak Jokowi mau mengundurkan Pilpres atau merubah konstitusi agar jabatan presiden bisa 3 periode. Sampai sekarang tidak terbukti sama sekali. Itu baru soal isu tentang konstitusi tahun depan. Apalagi merubah bentuk negara dari jadi kerajaan. Halu banget lah istilahnya. Pak Ali Fikri, juru bicara KPK menyatakan, kalau mereka itu ya dua simbah itu dan teman-temannya sudah ditemui petugas. Jadi mereka itu tidak jujur, tidak bercerita apa adanya. Kalau mereka ditemui petugas, bukan kemudian pengaduan mereka ditolak. Sudah bau tanah, kok membuat cerita yang tidak sesuai apa yang tidak terjadi. Jangankan sekelas Mbah Amin maupun Mbah Rizal. Lah pengaduan dari rakyat jelata saja KPK terbuka loh. Tidak membatas-batasi. Sepanjang buktinya jelas, tentu bakal ditindaklanjuti. Atau gini deh, jika memang berani, bawa bukti-bukti yang dimiliki. Datangi ke Menko Polhukam, temui Pak Mahfud MD. Berani nggak menyodorkan bukti sama ke Pak Mahfud? Beliau yang membuka transaksi janggal di Kemenkeu senilai 300-an triliun lebih aja berani. Masa kalau ada dugaan korupsi keluarga presiden nggak berani? Jika memang data Pak Ubedillah Badrun benar adanya, Pak Mahfud akan menindaklanjuti. Bisa dijamin, kakek-kakek Remo itu pasti menolak bertemu Pak Menko Polhukam. Soalnya beliau ahli hukum. Tahu bedanya mana alat bukti, mana bukti pendukung, dan mana data yang bisa diverifikasi, dan mana yang data asal-asalan. Pak Amin sendiri pernah dipermalukan Pak Mahfud, yang katanya mau menyerahkan data kasus kilometer 50. Itu loh tewasnya simpatisan FPI di jalan tol. Kata Pak Mahfud ya hanya janji saja. Sampai sekarang bukti itu tidak pernah diserahkan. Kata-katanya tidak pernah ditepati. Dan sesuai aturan KPK, pengadu atau pelapor itu bisa dijamin identitasnya dijaga. Tidak akan dibuka, kecuali yang membuka mereka sendiri. Para lansia itu tidak sedang memperjuangkan kebaikan. Mereka tidak sedang memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka tidak sedang melawan pemerintah yang zalim. Tapi mereka sedang memfitnah orang baik, menjatuhkan nama orang yang memikirkan rakyatnya, berusaha merusak jalan kebaikan. Mari sama-sama berdoa. Semoga mereka segera ditunjukkan jalan lurus, bertobat atas kesalahan-kesalahan mereka. Setidaknya kita kelak di usia yang sama seperti mereka, kelakuannya tidak sama seperti mereka. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Media berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media